Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing satu saya yaitu Ibu Dr. Asri Zulehati MSI, lalu dosen pembimbing dua saya yaitu Ibu Marsofiati SPD MPD, lalu dosen penguji satu saya yaitu Bapak Roni Falsah MM, dosen penguji dua saya Bapak Amirul Adha MPD, serta dosen penguji tiga saya Ibu Mayang Rianti MIKOM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Bimbingan Karir Learning Agility dan Student Engagement terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas 12 SMK Negeri 25 Jakarta. Oke, sebelum masuk ke dalam topik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Siti Helma dengan NIM 17096211046. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2021. Baik, langsung saja masuk ke dalam latar belakang masalah. Nah, dari judul yang saya ambil ini merupakan latar belakang masalah yang saya temukan. Yang pertama yaitu masuk kepada tuntunan industri sendiri di revolusi industri 4.0 dan juga era society 5.0 menuntut tenaga kerja yang adaptif dan juga melek teknologi. Namun dari kenyataannya banyak banget nih lulusan sekolah terutama SMK ini masih menyumbangkan angka pengangguran tertinggi sekitar dengan 8% pada Februari 2025. Data ini diambil dari Goods Test 2025. Lalu untuk gap kompetensinya, terdapat ketimpangan nih antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, terutama pada soft skill dan juga adaptabilitas. Nah, untuk fenomena sendiri, di sekolah yang saya ambil objeknya yaitu SMK Negeri 25 Jakarta, sebanyak 48,3% siswa merasa belum siap terjun ke dunia kerja. Lalu hanya sebagian kecil dari 48,3% ini merasa sangat percaya diri untuk terjun dalam dunia kerja. Nah, untuk faktor penentunya sendiri, studi pendahuluan ini menunjukkan faktor dominan di mana yang mempengaruhi adalah pertama ada perencanaan karir, kedua ada pengalaman, dan juga ketiga ada adaptabilitas. Lalu selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah di sini saya mengambil 4. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh bimbingan karir terhadap kesiapan kerja? Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh learning agility terhadap kesiapan kerja? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh student engagement terhadap kesiapan kerja? Lalu apakah terdapat pengaruh secara bersamaan antara bimbingan karir, learning agility, dan student engagement terhadap kesiapan kerjanya? Nah, untuk tujuan penelitian sendiri ini yang pertama guna untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen yang tadi sudah saya jelaskan untuk terhadap variabel dependen yaitu kesiapan kerja maupun secara simultan atau bersamaan. Nah, untuk landasan teori sendiri, kesiapan kerja ini saya menggunakan teori Human Capital Theory dan Social Cognitive Theory, di mana artinya atau penjelasannya merupakan kesiapan kerja ini merupakan kapasitas individu yang mencangkup ilmu pengetahuan, keterampilan. Keterampilan ini bisa dibilang hard skill dan soft skill, dan juga sikap mental untuk memasuki dunia kerja para siswa tersebut. Lalu untuk bimbingan karir sendiri, ini penjelasannya merupakan layanan untuk membantu individu memahami potensi diri dan dunia kerja agar mampu mengambil keputusan karir yang tepat. Selanjutnya, learning agility. Untuk learning agility sendiri merupakan kemampuan belajar siswa secara cepat dari pengalaman sebelumnya dan juga siswa dapat menerapkan pada situasi baru secara efektif nih. Selanjutnya, untuk student engagement sendiri merupakan keterlibatan siswa secara menyeluruh termaksud dengan perilaku, terus emosional dan juga kognitif dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk kerangka berpikir dan hipotesisnya, untuk kerangka konseptualnya, di sini X1 memiliki hubungan terhadap YY sendiri yaitu kesiapan kerja,
Lalu X2 yaitu Learning Agility memiliki hubungan terhadap kesiapan kerja. X3 sendiri Student Engagement memiliki hubungan terhadap kesiapan kerja, dan juga X1, X2, dan X3 secara bersama-sama atau simultan memiliki hubungan terhadap kesiapan kerja. Lalu untuk hipotesisnya yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Nah, di sini metode penelitiannya, pendekatannya saya menggunakan kuantitatif deskriptif. Untuk tempat dan waktu, tempatnya sendiri saya mengambil lokasi di SMK Negeri 25 Jakarta. Itu posisinya berada di Pasar Minggu Jakarta Pusat. Lalu untuk waktunya sendiri periode dari bulan September sampai dengan Januari akhir 2026. Nah, untuk populasi sendiri saya menggunakan 180 siswa kelas 12, di mana kelas 12 ini memiliki 5 jurusan. Yang pertama ada akuntansi 1, akuntansi 2, manajemen perkantoran 1, manajemen perkantoran 2, dan juga bisnis digital. Di mana satu kelas ini terdiri dari 36 siswa, maka 36 dikali 5 itu 180, saya mengambil populasi tersebut. Nah, untuk sampelnya di sini sampel kita menggunakan rumus Ishak dan Michael, di mana 5%-nya error nih, maka dari 5% taraf kesalahan error ini diambillah responden 125 dari populasi awal yaitu 180. Oke, untuk teknik samplingnya di sini kita menggunakan purposive random sampling, di mana teknik tersebut harus memiliki kriteria siswa yang memilih bekerja setelah lulus. Selanjutnya untuk analisis data. Nah, analisis data ini kita menggunakan regresi linear berganda dan juga menggunakan aplikasi SPSS 25. Lalu deskripsi data dan profil responden. Nah, untuk profil responden sendiri, yang pertama mayoritasnya perempuan sebanyak 56,8%, di mana satu kelas ini untuk jurusan akuntansi, manajemen, dan juga bisnis digital memang rata-rata banyak populasi perempuan dibanding populasi laki-laki. Nah, untuk mayoritasnya dari jurusan akuntansi 1 yaitu sebanyak 24%. Selanjutnya untuk profil responden. Yang pertama, untuk kesiapan kerja sendiri dibilang kategori sedang, di mana dominan skor yang kita ambil dari percobaan data tersebut yaitu 59 sampai 64. Lalu selanjutnya bimbingan karir ini kategorinya sedang. Untuk learning agility kategori juga sedang, dan juga student engagement ini terakhir masuk ke kategori tinggi, di mana dominan pada skor yang kami ambil itu 78 sampai dengan 83. Selanjutnya ada uji persyaratan asumsi klasik. Nah, uji persyaratan asumsi klasik ini terdiri dari 4. Pertama ada uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinaritas, dan juga uji heterokodalitas. Untuk normalitas sendiri, data berdistribusi normal, yang mana sigma 0,093 lebih besar dari 0,05, maka data dibilang valid atau reliable. Lalu selanjutnya uji linearitas, di mana semua variabel bebas ini memiliki hubungan linear dengan variabel terikat. Nah, untuk nilai sig deviation from linearity ini lebih besar dari 0,05. Lalu selanjutnya uji multikolinaritas, di mana tidak terjadi uji tersebut atau toleransinya lebih besar dari 0,10 FIF, kurang dari 10 untuk semua variabel. Dan terakhir ada uji heteroskedastisitas, di mana tidak terjadi titik menyebar pada scattert dan uji Glasser. Nah, catatannya adalah X2 dan X3 ini memiliki sigma 0,05 pada Glasser, namun scatter plot menunjukkan pola acak yang valid. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Untuk uji analisis ini, persamaan regresinya yaitu Y sebesar 20,595
ditambah 0,348 yang mana itu nilai X1, ditambah 0,158 merupakan nilai X2, dan juga dikurang 0,03 merupakan nilai X3. Untuk persamaan regresinya sendiri, yang pertama konstanta 20,595 merupakan nilai kesiapan kerja jika variabel lain bernilai 0. Lalu selanjutnya bimbingan karir, di mana 0,348 ini berpengaruh positif. Yang artinya setiap kenaikan bimbingan karir, maka meningkatlah kesiapan kerja. Lalu ada linear agility, di mana nilai 0,158 merupakan nilai positif yang berpengaruh, dan yang terakhir student engagement sebesar minus 0,034. Nah, untuk nilai student engagement sendiri pada analisis regresi linear berganda ini mendapatkan koefisien negatif karena menandakan arah hubungan berlawanan dan tidak searah dalam model ini. Selanjutnya koefisien determinasi atau R-square. Nah, R-square sendiri kita mendapatkan 23,9% atau 0,239. Artinya, kesiapan kerja ini dipengaruhi oleh ketiga variabel yang sudah saya jelaskan ini. Sisanya 76,1% ini bisa dipengaruhi dari faktor lain. Contohnya, mungkin bisa dipengaruhi dari faktor eksternal dan internal keluarga ataupun lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada hasil uji hipotesis, uji T, dan juga uji F. Nah, uji T ini, di mana uji parsial, bimbingan karir ini mendapatkan nilai 0,00 lebih besar, kurang dari 0,05, maka hubungannya diterima atau berpengaruh secara signifikan. Lalu learning agility, di mana nilainya ini sebesar 0,008, di mana kurang dari 0,05, maka si learning agility ini diterima dan berpengaruh secara signifikan. Lalu selanjutnya ada student engagement. Untuk nilai student engagement sendiri 0,735 atau lebih besar dari 0,05. Nah, untuk H3 ini ditolak. Kenapa? Karena tidak berpengaruh signifikan terhadap errornya 0,05. Lalu selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Uji F ini bisa dihitung sebesar 13,957 kurang dari si F-table. Nah, F-table ini kan tadi kita udah nemu ya 2,68 dengan nilai 0,0000. Nah, untuk uji simultan ini H4-nya diterima karena dia lebih besar dari si F, 13,957, sedangkan F-nya ini 2,68. Maka artinya untuk H4 ini diterima secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Selanjutnya ada uji hipotesis, uji T, dan uji F. Nah, untuk bimbingan karir ini terbukti meningkatkan kesiapan kerja, layanan yang efektif, membantu siswa memahami potensi dan juga merencanakan masa depan. Lalu learning agility terbukti secara signifikan kemampuan adaptasi dan juga belajar dari pengalaman adalah kunci menghadapi dinamika industri 4.0 dan juga industri society 5.0. Lalu dari hasil yang sudah saya sampaikan untuk student engagement ini kan tidak berpengaruh secara signifikan atau ditolak ya. Mengapa demikian? Oke, kita menemukan bahwa temuan ini berbeda dengan teori umum. Alasannya kenapa? Yang pertama, keterlibatan siswa di SMK 25 Jakarta ini mungkin masih bersifat akademik normatif atau hanya patuh kepada tugas ataupun kurikulum, bukan keterlibatan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi profesionalitas. Lalu keterlibatan belum terintegrasi optimal dengan praktik dunia kerja. Maka dari itu mungkin saja hasil tidak bisa secara signifikan. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, untuk bimbingan karir sendiri memiliki pengaruh positif secara dan signifikan terhadap kesiapan kerja siswa.
Untuk learning agility memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap kesiapan kerja siswa. Untuk student engagement ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja siswa secara parsial. Dan yang terakhir, untuk secara simultannya, ketiga variabel ini memberikan kontribusi secara signifikan terhadap kesiapan kerja siswa sebesar 23,9%. Nah, untuk saran dan rekomendasinya bagi sekolah yang pastinya perlu mengembangkan lagi program bimbingan karir yang lebih transformatif. Bisa jadi simulasi wawancara atau pemetaan bakat, dan juga tidak hanya melakukan secara inovatif saja. Lalu selanjutnya untuk guru, terapkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, proyek ini bisa jadi project based learning untuk mengasah learning agility atau refleksi dan juga adaptasi bagi siswa. Selanjutnya untuk penguatan engagementnya, mohon bisa lebih arahkan siswa untuk keterlibatan secara aktif dan juga relevan dengan industri-industri, contohnya seperti teaching factory dan kewirausahaan, agar engagementnya ini bisa berdampak pada skill siswa. Bukan hanya nilai akademik saja, tapi juga skill kerjanya bisa berdampak. Dan yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya, ini disarankan menambah variabel lain. Karena di sini kan kita menemukan R hanya dapat 23,9%. Dan juga untuk metodenya kita mengambil wawancara untuk data lebih mendalam. Maka dari itu untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel lainnya atau mengganti metode lainnya seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.